Salam keajaiban. Ya, harapan saya semoga tetap kalian semuanya penuh energi positif, selalu mendapatkan keajaiban-keajaiban yang sesuai dengan harapan. Oke, kali ini saya pengen membahas masalah rumor tentang kejahatan yang akhirnya karena ketipu, mereka bilang kena hipnotis. Nah ini, kena hipnotis. Saya tidak sepakat dengan bahasa rumor di masyarakat bahwa kejahatan-kejahatan karena pengaruh seseorang kemudian tertipu, itu yang menjadi kambing hitam adalah hipnotis. Menurut saya itu adalah gendam, bukan hipnotis. Apa sih bedanya? Tentu kita semua tahu hipnotis itu apa, ya kan? Hipnotis itu adalah mempengaruhi seseorang atau siapapun itu dengan ritme, dan biasanya kita accuse dulu, permisi dulu, ada kula nuwun dulu. Kemudian orang itu menuruti untuk dihipnotis. Orang tersebut sepakat mau dihipnotis. Dan hipnotis itu tentunya biasanya dilakukan untuk kesehatan, untuk pembangunan diri, untuk memotivasi diri ke hal-hal yang positif. Jika misalkan di panggung ya, di panggung orang kok dengan mudahnya ini tentunya semua pakai persiapan bahwa seseorang mau, mari silakan naik ke panggung untuk kita mendapatkan energi baru. Tentunya sugesti yang akan diberikan itu diharapkan oleh orang-orang yang mau dan bersedia untuk dihipnotis. Nah, dalam kejahatan yang ada dalam masyarakat, tanpa permisi, begitu plak, baik dengan tepukan tangan, baik dengan sapaan, ataupun dengan senggolan, kemudian orang itu berkata-kata yang mengakibatkan seseorang itu terpengaruh. Itu bukan hipnotis, tanpa kula nuwun, itu gendam menurut saya, ya, itu gendam. Gendam itu dilakukan oleh seseorang yang dalam dunia persilatan, perdukunan, ataupun apa, itu dilakukan oleh orang-orang tersebut, bukan oleh orang-orang hipnotis. Sangat beda. Dan pemilik ilmu gendam itu biasanya lebih nekat. Dia nggak ngelihat suasana, dia nggak ngelihat tempat, langsung sasaran terlihat dan dihitung maksud saya adalah diprediksi bahwa ini pasti bisa kena. Jadi strateginya sangat berbeda, dan para penggendam itu
mentalnya oke lah, saya boleh bilang oke lah nekatnya gitu loh. Tapi teman-teman para hipnoterapis akan berbeda. Jadi sekelumit bahwa gendam dan hipnotis nyaris sama, itu 11-12, hanya beda caranya. Dan biasanya gendam itu untuk maksud-maksud kejahatan, maksud-maksud untuk kepentingan, mencari kepentingan sendiri dengan cara tentunya menipu atau mensiasati seseorang yang sedang dalam pengaruhnya. Nah, bagaimana cara menghindari gendam itu ya? Bagaimana cara menghindari gendam? Atau bagaimana cara menghindari hipnotis? Cara menghindari hipnotis gampang, karena dia permisi, tinggal kita menolak. Nah, cara menghindari gendam itu adalah kesiapan mental. Mental kita harus lebih kuat dari seseorang yang tidak kita kenal itu. Kita harus lebih kuat, karena seseorang yang sedang dalam kondisi emosional, kejiwaannya sedang turun, itu sangat mudah terbaca, sangat mudah dibaca. Ini lagi apa. Orang yang kebingungan tentunya sangat mudah terbaca. Dan ingat bahwa seorang pengendam itu cerdas loh, karena dia bisa melihat seseorang bahwa ini bisa tipikal orang yang seperti model A, model B, itu pasti bisa digendam. Nah, beda dengan hipnotis. Dan ceritanya hipnotis itu untuk kebaikan, untuk motivasi, untuk kesehatan, untuk jati diri atau apa, bersifat positif. Namun biasanya kalau gendam itu untuk hal-hal yang negatif. Walaupun sebetulnya bisa dilakukan untuk satu kebaikan. Tapi kenapa tidak dilakukan? Nah, itulah. Dan dengan catatan bahwa dalam gendam itu juga selain kekuatan seseorang tadi, juga dikenal memakai media. Media apa tentunya? Baik media minuman, media bau-bauan, itu terkadang biasa dipakai oleh mereka. Ini sekelumit cerita agar orang masyarakat tahu bahwa hipnotis dan gendam itu berbeda. Ya, hipnotis dan gendam itu berbeda. Nah, yang sering terjadi untuk kejahatan itu namanya gendam, bukan hipnotis. Hipnotis itu pasti untuk kebaikan, karena itu ilmiah sekali kok. Itu dulu, ini hanya sekedar informasi, karena saya sering ketika obrolan-obrolan itu orang bertanya, sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan secara gampang, secara biasa ya. Itulah perbedaannya, bukan hipnotis. Dan terkadang mungkin tidak digendam, mungkin tidak dihipnotis seseorang yang menjadi korban itu, tapi memang dia ketipu, terus cerita dengan orang banyak agar dimaklumkan, ya, agak dihibah, kemudian ya boleh buat dia cerita dihipnotis, cerita digendam, padahal dia ketipu. Jadi jeli-jelilah dalam melihat ini. Ini segmen episode pengenalan, karena tentunya saya akan nanti akan membahas tentang hipnotis
di panggung. Itu bagaimana? Salam keajaiban.